Rata-rata, umur sebuah perusahaan modern hari ini hanya bertahan sekitar 15-20 tahun. Namun, di beberapa sudut dunia, ada bisnis yang sudah berdiri sejak ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mereka selamat melewati perang dunia, krisis ekonomi, pandemi, hingga pergantian dinasti. Bagaimana rahasianya? Di video kali ini, kita akan membongkar 5 perusahaan tertua di dunia yang masih beroperasi hingga hari ini. Kita mulai urutan kelima dari benua Eropa, tepatnya di kota Salzburg, Austria. Disinilah berdiri Peter's Stiefel Culinarium, sebuah restoran yang sudah melayani pelanggan sejak tahun 803 Masehi. Untuk memberi kamu gambaran seberapa tuanya restoran ini, saat pertama kali dibuka, Kekaisaran Romawi Suci baru saja terbentuk di bawah pimpinan Raja Charles Magne. Bahkan nama restoran ini tercatat pertama kali dalam dokumen sejarah karangan seorang sarjana Inggris bernama Alcuin dari York pada tahun yang sama. Uniknya, restoran ini berada di dalam dinding biara Peter. Bangunannya terukir langsung di tebing batu. Awalnya, tempat ini berfungsi sebagai penginapan dan tempat minum bagi para musafir, bangsawan, hingga anggota biara yang melintas. Selama lebih dari 1200 tahun berdiri, tempat ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dunia. Tokoh-tokoh besar seperti komposer legendaris Wolfgang Amadeus Mozart hingga penjelajah Christopher Columbus diyakini pernah singgah dan menikmati hidangan di sini. Lantas, apa rahasia restoran ini bisa bertahan melintasi era medieval, Perang Dunia I dan II hingga pandemi global? Jawabannya ada pada kemampuan merawat warisan sejarah tanpa menolak modernisasi. Mereka tidak mengubah struktur batu kunonya, tetapi mentransformasi layanannya menjadi restoran fine dining modern. Bahkan hingga hari ini, kamu masih bisa menikmati makan malam romantis berkonsep era Mozart di ruang asli abad ke-8 tersebut. Urutan keempat, bergeser sedikit ke utara dari Austria. Kita menuju ke lembah Sungai Mosel di Jerman. Di sini berdiri Staffelterhof, sebuah kilang anggur dan guest house yang telah beroperasi sejak tahun 862 Masehi. Sejarah tempat ini tercatat resmi dalam dokumen pembagian pajak Raja Lothair II dari Kerajaan Lotharingia. Kala itu, Staffelterhof bukanlah bisnis swasta, melainkan properti milik biara Stavelot untuk memproduksi anggur sekaligus mengumpulkan pajak hasil bumi. Namun, perjalanan 1160 tahun lebih bisnis ini tidak selalu mulus. Pada tahun 1805, saat tentara Napoleon Bonaparte menguasai wilayah tersebut, aset biara ini disita dan dinasionalisasikan. Disinilah titik baliknya. Tempat ini dibeli oleh seorang pembuat anggur lokal dan berubah menjadi bisnis keluarga hingga saat ini. Lantas, bagaimana kilang anggur ini selamat melewati krisis Perang Dunia dan perubahan zaman? Kuncinya adalah fleksibilitas, kepemimpinan, dan keberanian berinovasi. Dari yang dulunya pemasok biara, mereka bertransformasi menjadi merek anggur independen. Bahkan di tangan generasi ke-7 keluarga Klein hari ini, Staffelterhof beralih total menjadi produsen anggur organik ramah lingkungan untuk menggait pasar anak muda dunia. Urutan ketiga. Kini kita meninggalkan Eropa dan terbang menuju negeri Sakura, Jepang. Negara yang memegang rekor rumah bagi perusahaan-perusahaan tertua di dunia. Di urutan ketiga ada Tanaka Iga yang berdiri di kota Kyoto sejak tahun 885 Masehi. Selama lebih dari 1140 tahun, Tanaka Iga memproduksi barang-barang keagamaan Buddha dan interior kuil, mulai dari altar kayu berukir emas, lentera kuningan, hingga perlengkapan ritual para biksu yang sangat presisi.
Apa rahasia perusahaan ini bertahan melewati masa feodal para samurai, restorasi Meiji hingga Perang Dunia Kedua? Jawabannya ada pada dua hal: pasar yang sangat spesifik dan kualitas produk yang tak tertandingi. Mereka tidak mencoba menjual barang ke semua orang. Tanaka Iga fokus melayani kuil-kuil Buddha yang selalu membutuhkan perawatan dan perlengkapan baru. Meski mempertahankan teknik ukiran buatan tangan dari abad ke-9, mereka juga memanfaatkan teknologi modern untuk proses manufaktur yang butuh ketelitian tinggi. Tanaka Iga membuktikan bahwa menguasai satu ceruk pasar secara mendalam dan konsisten adalah kunci bisnis yang tak tergoyahkan oleh zaman. Dan menariknya, perusahaan berusia 1000 tahun ini ternyata belum apa-apa dibandingkan dua posisi teratas selanjutnya. Di posisi kedua, kita bergerak ke lembah pegunungan Yamanashi. Disinilah berdiri Nishima Onsen Kyonikan, sebuah hotel penginapan air panas atau ryokan yang sudah menyambut tamu sejak tahun 705 Masehi. Hotel ini bukan sekedar tua, tetapi diakui secara resmi oleh Guinness World Record sebagai hotel tertua yang masih beroperasi di dunia. Didirikan oleh Fujiwara Mahito pada era Kyoin. Tempat ini bahkan sudah ada sebelum ibu kota Kyoto dibangun. Bayangkan, selama lebih dari 1300 tahun, mata air panas alaminya tidak pernah berhenti mengalir. Komandan perang legendaris, para samurai, hingga kaisar Jepang di masa lalu sering datang ke sini untuk healing dan menenangkan pikiran setelah pertempuran. Namun, rahasia terbesar ketahanannya ada pada sistem kepemimpinan keluarga. Hotel ini telah dikelola secara turun-temurun oleh 52 generasi dari keluarga yang sama. Jika tidak ada anak laki-laki, mereka mengadopsi menantu untuk melanjutkan tongkat estafet bisnis ini. Dipadukan dengan filosofi pelayanan sepenuh hati khas Jepang atau otomenashi, Kyonikan membuktikan bahwa keramahan mendalam adalah benteng terkuat melawan kikisan zaman. Dan sekarang, kita masuk ke perusahaan nomor 1. Sang juara bertahan selama 1400 tahun lebih. Inilah pemegang mahkota perusahaan tertua di dunia yang belum tertandingi oleh siapapun. Di posisi pertama ada Kongogumi, sebuah perusahaan konstruksi spesialis kuil Buddha yang didirikan di Osaka pada tahun 578 Masehi. Sejarahnya bermula saat Pangeran Shotoku mengundang 3 tukang kayu ulung dari Bekiji, Korea, untuk membangun kuil Shitoneji, kuil Buddha resmi pertama di Jepang. Salah satu tukang kayu tersebut, Shitsu Kongo, memutuskan menetap dan mendirikan bisnis ini. Rahasia utama Kongogumi bertahan lebih dari 14 abad terletak pada dua hal: keahlian teknik tanpa tanding dan praktisme kepemimpinan. Mereka menguasai teknik konstruksi kayu tradisional tanpa paku yang membuat bangunan kuil tahan terhadap guncangan gempa bumi dahsyat di Jepang. Selain itu, mereka tidak pernah kaku dalam hal suksesi. Jika anak sulung dinilai tidak kompeten, kepemimpinan akan diserahkan kepada anak yang lebih berbakat atau bahkan menantu laki-laki yang diadopsi ke dalam keluarga. Bagi mereka, kelangsungan bisnis jauh lebih penting daripada ego dinasti seperti di suatu daerah. Namun, ada pelajaran pahit di balik kisah mereka. Pada era 1980-an, Kongogumi sempat mengambil utang besar untuk berinvestasi di properti. Ketika gelembung ekonomi Jepang pecah, mereka terjerat utang hingga akhirnya diakuisisi oleh Takamatsu Construction pada tahun 2006. Meski kepemilikannya berganti, divisi konstruksi kuil Kongogumi tetap beroperasi secara independen hingga hari ini. Kongogumi adalah bukti nyata bahwa keterampilan luar biasa yang dipadukan dengan fleksibilitas zaman sanggup membuat sebuah bisnis bertahan melintasi milenium. Dari kelima perusahaan tertua di dunia ini, kita bisa mengambil satu pelajaran berharga. Kunci utama agar sebuah bisnis bisa bertahan melewati krisis, perang, dan pergantian zaman bukanlah sekedar mengejar keuntungan cepat,
melainkan konsistensi kualitas, kemampuan beradaptasi, dan fokus pada nilai jangka panjang. Nah, dari 5 perusahaan tadi, mana yang menurut kamu paling mengagumkan kisahnya? Atau kalau kamu punya bisnis sendiri hari ini, strategi mana yang paling ingin kamu terapkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.